Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kelima, masih di subtema kedua ya. Oke, jadi di pembelajaran kali ini kita akan membahas dua muatan materi pelajaran mengenai IPS, yaitu mengidentifikasi kegiatan ekonomi negara-negara di ASEAN dan mendiskusikan nilai-nilai sila kelima Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kegiatan ekonomi di ASEAN. Nah, yang masih ingat gak nih ya pengertian kegiatan ekonomi? Kalau sudah tidak ingat, kegiatan ekonomi itu suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, berarti ASEAN ini adalah tempatnya, berarti aktivitas manusia untuk mencukupi kebutuhannya khususnya di negara-negara ASEAN. Nah, ini contohnya gambarnya itu ada petani, kemudian juga ada ini ya, pengeboran kilang minyak di tengah-tengah laut, tambang minyak yang biasa kita gunakan untuk kendaraan sehari-hari, baik itu kendaraan bermotor, roda 2, roda 4. Nah, kemudian juga ada petani garam, itu menghasilkan garam ya. Serta industri makanan, minuman, dan lain-lain sebagainya. Ini yang biasa kita temukan di toko sembako. Kan banyak tuh, ada biskuit, terus kemudian sirup marjan, dan segala macamnya. Ini semua kita dapat temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hasilnya pun tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, sehingga kegiatan ekonomi inilah yang menjadi penopang hidupnya masyarakat. Nah, khususnya di negara-negara ASEAN itu dapat dikatakan negara-negara agraris ataupun negara-negara yang mengandalkan kebutuhan hidupnya pada pertanian. Seperti halnya Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Nah, oleh sebab itu, maka tidak heran kalau misalkan di negara-negara ASEAN itu masyarakatnya banyak yang bekerja sebagai petani, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Nah, Brunei Darussalam dan Singapura memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda dibanding negara-negara agraris di ASEAN lainnya. Nah, Brunei ini kaya akan barang tambang seperti minyak bumi. Sementara itu, Singapura negara yang memiliki kegiatan ekonomi di bidang jasa, perbankan, industri, dan perhubungan. Ya, walaupun negaranya kecil, tapi Singapura itu negara yang maju karena itu dia kegiatan ekonominya. Bergerak di bidang industri, perbankan, dan perhubungan. Nah, jadi banyak juga barang-barang yang kita gunakan di Indonesia itu dari luar negeri mampir dulu di Singapura, baru dikirim ke Indonesia. Terus bagaimana nih cara mengetahui ataupun mengidentifikasi kegiatan ekonomi negara-negara di ASEAN? Nah, ini bisa kalian amati di halaman 68 dan juga menuliskannya. Untuk apa nih kira-kira kegiatan ekonomi ini? Tentunya untuk kesejahteraan masyarakat, terutama di negara-negara ASEAN yang dimana kalau di Indonesia sendiri itu kesejahteraan itu dilambangkan dengan padi dan kapas, yang dimana
Ini merupakan lambang dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun nilai-nilainya seperti apa? Yaitu bersikap adil terhadap orang lain, tidak bersikap boros atau bergaya hidup mewah, dan suka bekerja keras, memberi pertolongan kepada orang lain tanpa pamrih, menghargai hasil karya orang lain. Nah, ini sangat penting nih, menghargai hasil karya orang lain. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, tidak merusak fasilitas umum. Nah, kurang lebih itulah agar kesejahteraan khususnya di Indonesia dan umumnya di negara-negara ASEAN itu berjalan dengan baik. Kegiatan ekonomi harus dibarengi dengan sikap adil, sikap tidak boros, mau bekerja keras, memberi pertolongan kepada orang lain tanpa pamrih, menghargai hasil karya orang lain, dan tidak merugikan kepentingan umum. Sehingga apa? Ketika ini semakin baik kerjasamanya, semakin rukun, maka kegiatan ekonomi antar negara-negara di ASEAN ini akan saling membantu, saling tolong-menolong. Misalkan negara Indonesia sedang kekurangan pasokan makanan, ini misalkan beras, nah itu bisa dibantu oleh negara-negara di ASEAN seperti itu. Nah, semoga paham ya tentang kegiatan ekonomi dan juga nilai-nilai kesejahteraan yang dimana menjunjung tinggi keadilan sosial. Nah, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.